رمضان مطهر الأرض من رجس ومن دروني من عبد صنمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami Badia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Baik, kembali dalam surat Al-Baqarah ayat apa itu? Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr. fil qatl al-hurr bil
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya mad jaiz munfasil karena mad asli disambut alif dalam dua suku kata, di atasnya ada alif mamdudah ya. Adapun hukum madnya boleh dibaca 2, 4 dan 5. Boleh baca ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu namanya mad jaiz munfasil. Allazi mad asli zal kasroh bertemu dengan ya, sebab huruf mad asli ada 3, alif, waw dan iya. A mad badal, alif di atas alif, itu namanya mad badal. Manu tabi'i nun dhammah bertemu dengan waw sukun. Kutiba alai harfulin karena sebelum ya sukun ada fathah, huruf lin ada 2, ya dan waw ya. Apabila diwakafkan hukumnya jadi mad lin. Alaikumul al-qamariyah, alif lam ketemu dengan qaf. Ciri yang kedua ada sukun alnya, dibaca hurufnya ada 14, alif ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha ya. Sebab al terbagi 2, ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Ini al-qamariyah. Alaikumul qisas tabi'i shad fathah ketemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi 3, rosam, maksurah dan mamdudah. Rosam itu lurus, maksurah bengkok seperti ya tanpa titik, mamdudah yang kayak bendera.
Al-qisasu fil qatla matabi ada tanda wakaf. Al-waqfu aula. Pantesan nih bacanya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu kan? Karena lanya madnya mad asri ketemu dengan alif maksurah. Ini alif maksurah nih, ya tanpa titik. Enggak boleh sih, namanya imalah. Tapi saz, qiraat saz. Jadi alaikumul qisasu fil qatli. Ya. Itu qiraat saz. Enggak masuk karena alnya hidup. Ya, biasanya alif lam ketemu ini alifnya hidup jadi al-hurru bil. Nah, ini baru al-qamariyah, alif lam ketemu ho ada sukun, alnya dibaca bil hurru wal ab. Qalqalah sugro karena qalqalah terbagi 3, 1 sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5 yaitu kutubu jadin wala abdu bil diwal ikhfanya ikhfa ausat karena ikhfa terbagi 3 akrob ausat abad. Huruf akrob 3 ta dal to abad 2 qaf kaf ausat 10 karena semua ikhfa ada 15 huruf dibagi 3 akrab 2 abad 10 ausat. Kemudian bil adi wal unsa bil unsa martabi ada wakaf. Qala al waqfu ala lebih utama berhenti. Jadi al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jangan lebih dari 2 harakat, jangan bil unsa. Biasanya suka keenakan ya. Banyak lah seperti innahu kana tawwaba. Kepanjangan ya. Karena mad iwad jadi 2 harakat. Kana tawwaba. Faman idhar karena nun sukun ketemu dengan ain. Hurufnya ada 6 alif ha kha ain ghain ha. Faman ufiya lahu mad silah qasiru. Ini hanya terjadi pada ha domir disambut oleh mim. Kalau oleh alif mad silah tawilah 2 harakat panjangnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un isa ausad fattiba bil alqama mum fattiba iklam tanwin ketemu dengan ba bil al-qamariyah bil ma'ruf at-tabi'i ya kena ra dumah ketemu dengan waw sukun. Ada wakaf? Enggak ada. Lanjut. Bil ma'rufi wa ada wajib kena mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata enggak bisa diliwah. Ditambah dal ada alif mamdudah panjangnya 2,5 alif 5 harokat. Wa ada ilaihi bi ihsan. Ada wakaf? Qala berarti mad arid lisukun. Jadi wakafkan kan? Jadi bacanya ada ilaihi bi ihsan. Karena ada tanda wakaf qala al waqfu aula lebih utama berhenti di ihsan. Zalika
fi pum idgham nakis atau idgham bigunah karena tanwin ketemu dengan mim karena idgham terbagi dua, satu bigunah bila gunah nakis atau kamil dibacanya tahan takhfifum mir idgham kamil atau bila guna kena nun ketemu dengan ra karena huruf guna ada begini 4 yanmu bila guna 2 lam ra mir bikum idhar sapawi kana mim ketemu waw jika mim ketemu mim idgham mimi jika mim ketemu ba ikhfa sapawi ini jangan ditahan takhfifum mir rabbikum barahmah ada tanda wakaf qala al waqf wala lebih tambah berhenti di warahmah faman i'tada matabi'i dal fathah ketemu dengan alif maksurah ini maksurah nih ia tanpa titik faman i'tada ba'da zalika falahu masilah qasira aga bun alim ari disukun karena mad asli diwakafkan walakum fil qisasi hayatun idgham nakis atau idgham bigunah tanwin ketemu dengannya ya majaid munfasil ulil alba bila alakum tattaqun mad arid disukun karena mad asli diwakafkan nanti lain cerita ya kutiba alaikum idza adrakumul maut in tarakil wasiyah sekarang artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furido alaikumul qisas al mumalatu fil qatla wasapan wa fi'lan hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu yakni furido diwajibkan atasmu al qisas apa itu qisas yang namanya qisas bunuh harus dibunuh ya jika dia melukai harus dilukai sesuai dengan pelukaannya. Kalau dia bacok dalamnya 5 cm, dia pun harus bacok 5 cm. Seperti kemarin di mana tuh? Guru dibacok sama muridnya gara-gara dapat nilai kecil padahal sekolah alias. Masya Allah. Zaman benar-benar sadis padahal gurunya ya. Sampai dibacok segala. Ini naudzubillah. Nah ini kalau dibacoknya kira-kira kedalamannya berapa senti? Tinggal ukur aja nanti. Nah, begitu dibacok lagi sesuai dengan ukuran dalam. Ya. Nah kalau seandainya umpamanya telinganya dipotong, maka kisasnya harus dipotong. Itu yang namanya al-uzun bil uzun. Ya. Itu contoh. Itu namanya kisas. Kemudian berikutnya. Apa kata Allah? Alaikumul qisas al-qatl ya fil qatla al-hurru bil hurri yakni budak dengan budak. Orang merdeka dengan orang merdeka. Umpamanya sambo membunuh itu wajib tapi diskon seumur hidup. Hah? Oh, sure. Itu namanya apa? Al-hurru bil hurri yang membunuh harus dibunuh. Ini menurut aturan Quran. Karena Indonesia bukan negara Islam, jadi yang membunuh malah justru dapat diskon ya. Ini karena menggunakan hukum hak asasi manusia. Kalau Islam kan enggak ada hak asasi. Begitu dia kejam dan sadisnya membunuh orang, jika dia bunuh kira-kira kayak apa?
Kalau dia sendiri dibunuh kira-kira kayak apa? Itu tujuannya untuk menghilangkan image supaya yang dibunuh keluarganya merasa puas karena dia sendiri dibunuh, kan selesai. Kalau masuk penjara dendam masih ada seumur hidup. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Itu yuqtalu. Jadi orang merdeka membunuh orang merdeka. Wal yuqatil bil abdi. Kemudian wal abdu bil abdi, hamba saya dengan hamba saya. Jadi kalau terjadi pertikaian umpamanya hamba melawan hamba dibunuh, tetap hukum qisas berlaku. Al unsa bil unsa, perempuan dan perempuan. Zaman sekarang kan banyak perempuan menyembelih suaminya. Itu kan nauzubillah min balik. Itu contoh ya. Hal ini wa bayanati sunnatu anna dzakara yuqtalu biha wa anahu tutabarul mumasalatu fidin fala yuqtalu muslimun walau abdan bikafirin walau hurran. Ini menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anna dzakara, laki-laki, yuqtalu yang dibunuh istilahnya oleh seseorang atau oleh membunuh perempuan. Nah, hal ini tu'tabaru, merupakan pembelajaran seperti keupamaan apil dini di dalam agama. Fala yuqtalu, maka tidak dibunuh muslim walau abdan, sekalipun dia seorang hamba, bikafirin, atau dengan orang kafir, walau hurran, atau dia sekalipun orang merdeka. Paman upialahu, maka barang siapa yang dimaafkan bagi yang membunuh, ya, yakni minal qatilina, ini yang membunuh dimaafkan oleh pihak keluarga, tapi min jamin akhi, tetap dia harus bisa menjamin bayar denda untuk saudaranya yang terbunuh karena betapa lukanya, betapa sakitnya. Dengan dam itulah sebagai penghibur keluarga supaya mereka jangan sedih karena banyak duit bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu kan. Coba kalau nggak dikasih dam, istilahnya nggak dikasih ganti rugi, udah istilahnya mikirin saudaranya atau suaminya meninggal, hiburannya nggak ada karena nggak dikasih duit. Nah, makanya tujuannya untuk menghibur. Ya, itu contoh. Nauzubillah min dzalik. Itu min akhihi syai'un, yaitu bi anturikal qisasu minhu wa tunkiri syai'un yufidu, yaitu suku tol qisasi bil afwi an ba'dihi wa min ba'dil warasati wa fi zikri akhi ta'tufun da'in ilal afwi wa idza inin bi anal qatla la tayaqta'u akhwatu, yaitu ikhwatul imani wa man bada'un syartiyatu aw mausulatun wal khabaru. Nah, kemudian tadi siapa paman upialahu, barang siapa yang dimaafkan yang sang pembunuh dari pihak keluarganya maktulun syai'un, dia istilahnya lebih baik untuk bi'anturikal kisos, untuk meninggalkan kisos minhu daripadanya, watangkiru syai'un, atau mengingkari sesuatunya, maka yufidu suqutol kisos, dan memberi paham gugurnya kisos bil afwi, dengan sebab dimaafkan oleh pihak keluarga, ya, pihak korban. Itulah kebijakannya kalau keluarga masih memaafkan. Atau mimba'dil warisah, atau sebagian di antara yang berhak mendapatkan waris umpamanya, itu minimal memaafkan pihak pewaris atau suami atau dan seterusnya. Itulah hukum di dalam agama. Enggak ada istilah selain pertama dibunuh, yang kedua jika dimaafkan minimal min dami tadi, dia memberikan dam, ya. Ya, tergantung dendanya. Biasanya pakai 100 ekor onta
harus diberatkan. Kenapa? Daripada dia dibunuh mati, mendingan mana? Dan katakanlah umumnya dia bayar 100 onta atau 10 ekor onta, harga onta 50 juta kali 10 sama dengan setengah miliar. Kalau dia nggak dibunuh bayar setengah miliar. Kalau pasang dada ya nggak bisa, tetap harus dibunuh. Itu namanya kisos, ya. Kemudian yang berikutnya, sayun pattiba'um bil ma'ruf, maka ay fa'alal afi tiba'un lil qatil. Perbuatan untuk mengikuti pemaafan tersebut adalah bagi mereka yang membunuh bil ma'ruf dengan cara yang baik, kompromi, musyawarah dan lain sebagainya umpamanya. Tapi kalau keluarga tetap harus dibunuh, pihak hakim nggak membunuh, cukup dengan hukuman seumur hidup atau 50 tahun atau 10 tahun, tetap di hadapan Allah jaksa hakim terkena dosa karena mengutamakan pikiran mereka dalam memutuskan orang yang membunuh, sedangkan Allah mengatakan al-qatlu bil qatli, yang bunuh harus dibunuh. Ini resikonya jadi seorang hakim, ya. Ada hakim nggak di sini? Hati-hati nih Pak Hakim nih, karena Rasulullah sudah menyatakan hakim yang masuk surga dengan neraka banyakkan ke neraka. Iya kan? Banyakkan ke neraka daripada ke surga. Kenapa? Karena KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berubah karena uang habis perkara. KUHP juga kan? Iya, KUHP karena uang habis perkara. Itu namanya maju tak gentar bela yang bayar, bukan maju tak gentar bela yang benar. Na'udzubillah min dalik, ya. Contoh, saya teringat cerita dulu. Guru saya Ki Mukri itu, ya almarhum Ki Mukri Al-Bantani. Saya kalau ngaji tafsir Munir berdua sama beliau di Masjid Al-Istiqomah. Dia cerita, lagi bengen, bahasanya bahasa Banten, bahasa Serang. Dia cerita dulu ada seorang yang memiliki seekor sapi. Kebetulan si sapi tersebut punya anak. Namanya apa? Anak sapi namanya apa? Kalau kerbau kan eneng. Kalau kambing betet. Kalau sapi apa? Betet. Betet ya. Umpamanya. Ini begitu digembala oleh dia, tiba-tiba Allah mengutus malaikat dengan kendaraan kuda. Begitu sampai di anak sapi, kata Allah, hai malaikat, pukul tuh anak sapi, niscaya dia akan ikut lari dengan kuda. Benar dipukul, begitu dipukul, lari ikut kuda. Tinggal yang punya sapi bingung. Aduh, gimana nih anak sapi ikut dengan kuda? Rupanya nih yang punya sapi nggak tinggal diam. Kemudian dia mengajukan halnya ke pengadilan. Karena yang naik kuda tadi tetap dia berambisi bahwa ini sudah menjadi anak kuda. Kira-kira logikanya gimana? Pantas nggak kalau anak sapi jadi anak kuda? Itu kan, nah ceritanya. Begitu waktu akan terjadi sidang, lalu nih Jibril yang sudah merupakan bentuk manusia datang ke hakim. Begitu datang, Pak Hakim, besok kan ada pemutusan hukum saya tentang masalah anak sapi. Pokoknya Pak Hakim tenang, apapun Pak Hakim yang inginkan pasti saya akan kabulkan. Tenang aja, bisa diatur kok. Bukan gitu. Jeleknya bisa diatur. Tenang aja, saya akan menangkan Anda. Anak sapi jadi anak kuda. Ya udah. Begitu diputuskan di persidangan, ternyata mengingat menimbang
bahwa anak sapi adalah merupakan anak kuda, dengan bukti bahwa anak sapi nggak mau jauh dengan kuda. Itu kan? Nah, 1 kali sidang kalah, 2 kali sama naik banding kalah juga, masih penasaran ke hakim yang ketiga. Nah, 2 udah kalah nih, bawa anak sapi jadi anak kuda. Begitu sidang besok, melempar finishing terakhir, si malaikat Jibril datang ke hakim yang ketiga. Pak Hakim, ini keputusan yang 3 kali, 2 kali saya menang, anak sapi jadi anak kuda. Besok keputusan terakhir, tolong Pak Hakim menangkan saya, apapun kata Pak Hakim saya akan siap untuk melakukan. Apa kata Pak Hakim? Maaf Tuan, besok saya lagi datang head. Lagi datang. Nah, ini malaikat kaget nggak nih? Pak, emang laki-laki suka head? Loh, lalu saya ingin memutuskan anak sapi jadi anak kuda, kira-kira pantas nggak? Pantas nggak? Nggak pantas. Ya sama, begitu juga anak sapi masa jadi anak kuda. Itu kan? Tetap kamu akan kalah dalam persidangan karena nggak logis kalau anak sapi jadi anak kuda. Apa kata malaikat? Ini dia hakim yang saya inginkan. Nah, yang 2 siap mereka dimasukkan ke neraka, yang 1 masuk. Nah, itu ceritanya begitu tuh. Ya, jadi hakim banyakkan di neraka daripada di surga. Ya, ini contoh. Kemudian patiba untade bil ma'ruf, kemudian wa adaun itu ilaihi bi ihsan, wa alal qatil, dan atas mereka yang melakukan pembunuhan tersebut adaun, kemudian adaun li diyati, dia tetap melakukan bayar diat, bayar dam atau bayar denda ilaihi kepada yang dibunuh, au al-afi atau memaafkan, wahwal waris dari pihak pewaris bi ihsan tapi dengan cara yang baik. Ya, ubila matlin wala yabkhasin atau bakhsin. Nah, kemudian zalika ay al hukmu tadi al mazkur min jawazil qisas wal afi anhu ala diyah. Hakim menyebutkan bolehnya kisos dengan memaafkan pihak keluarga atau dengan bayar diat, yakni bayar denda. Nah, nanti ada khusus di bidang di kitab fikih aturan main tentang bayar diatnya berapa jumlahnya. Atau takhfifum mir rabbikum aytasilun, atau berikan kemudahan mir rabbikum dari Tuhanmu alaikum warahmah dan kasih sayang, yaitu bihukmi atau bikam haitsu wasa'a bidzalika wa lam yakhtim wahidan minha kama khatama alal yahud al-qisas wa ala nasara adiyata. Berapa banyak istilahnya tentang masalah kasus-kasus yang seperti ini, yaitu Allah memberikan keluasan yang demikian itu. Walam yakhtim, dan tidak istilahnya mewajibkan seorang di antara keduanya, kama khatama sebagaimana Allah mewajibkan orang Yahudi mengkisos orang Nasrani, tapi dengan tidak mengkisos tapi bayar diat, yakni bayar denda. Ini Yahudi dan Nasrani, apalagi terhadap umat Islam. Pamani tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Maka barang siapa yang yaitu menempuh batas, yakni zalamal qatalata dibi'an qatalahu, dengan kezaliman pembunuhan itu, ba'da dzalika setelah demikian itu, al-afi kemudian dimaafkan, namun tetap falahu adzabun alim, baginya adalah siksaan yang sangat pedih. Walau pihak kita keluarga memaafkan, tapi secara hukum di hadapan Allah tetap dia mendapat siksaan yang sangat
pedih. Karena berdasarkan ayat lain, man qatalan nafsan nama qatalan nasa jami'a, barang siapa yang membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah sekarang grafik manusia ada 7 miliar umpamanya. Dibunuh seseorang berarti sama dengan membunuh. Kira-kira dosanya kayak apa? Nanya tadi, palahum azabun alimu'lamun fil akhirah binar abidunya bil qatli. Siksaan yang sangat menyedihkan itu adalah mu'limun tadi fil akhirah, nanti di akhirat. Di dunia masih boleh dipenjarakan 10 tahun, 50 tahun. Tapi ingat, tetap dia nanti akan disiksa oleh Allah di akhirat binar, dimasukkan ke dalam neraka. Au fi dunya bil qati, atau di dunia hukum bunuh lagi. Nah, ini kembali walaupun denda sudah terjadi transaksi, namun sekalipun sudah memaafkan, tapi di sisi Allah tetap akan disiksa. Nah, ini berarti nggak ada untungnya kan? Iya kan? Nah, makanya jangan sekali-kali kita melakukan pembunuhan terhadap siapapun, dan apapun kasusnya, kejadiannya, jangan emosi dengan lawan membunuh. Kalau tawuran gimana? Ya, ijatal muslimaini bisaifihima al-qatil wal maktul pinar. Apabila bertemu dua kubu nih, ini Islam, ini Islam, masing-masing bawa celurit, bawa pedang, bawa balok, bawa senjata, das. Ini yang dibunuh maupun yang membunuh tetap masuk neraka. Si A membunuh si B dalam tawuran. Ini si A apa si B tetap masuk neraka dua-duanya. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, masa yang terbunuh masuk neraka? Apa kata Nabi? Dua-duanya tetap masuk neraka sebab tujuannya sama-sama mau membunuh, cuman kalah set aja. Ya, yang satu mungkin pakai golok, yang satu pakai pedang. Panjangan mana nih? Sebelum godok sampai ke tubuh lawan, pedangnya udah apa? Udah kena lehernya gitu kan, umpamanya. Ini maaf nih, yang tawuran hati-hati. Ya. Lalu kalau pencuri motor dibakar rame-rame, mati, angus. Nah, kira-kira yang nyuri sama yang bakar nih gedean mana dosanya? Kan banyak kasus kan, saking marahnya ini pencurian motor, begitu tertangkap pencuri motor diapain? Dibakar. Kalau hukum mencuri, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan dipotong kedua tangan. Ini bukan dipotong, malah disiram pakai bensin, dibakar sampai mati. Kira-kira gedean mana dosanya? Curi motor sama membakar. Berapa orang membakar? 5-10 orang, hukumannya sama. Ya, ini naudzubillah min dalik. Awas, jangan tawuran. Jangan sampai kita istilahnya melakukan hal-hal yang bisa membuat amarah sehingga terlepas daripada emosi, akhirnya dia membunuh orang lain. Yang terakhir, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Berdasarkan firman Allah, bagimu di dalam mengkisos tadi ibaqaun azimun, yakni hayatun bi ya ulil albab, wahai yang punya albab. Yang punya apa? Pikiran. Jadi kalau orang yang punya pikiran, kata Allah ini, yaitu zawil uqul li annal qatil idza alima annahu yuqtalu irtada'a fa ahya nafsahu wa man arada qatalahu, yaitu pasuri'a la'allakum tattaqun. Nah, jadi tidak bagimu adalah dalam hukum kisos itu bakoun yang tetap masih ada, karena hal ini sangat besar. Ya, hal ini ya ulil albab, wahai yang punya pikiran, zawil uqul, yang punya pikiran.
Ya ini jangan sampai kita melakukan pembunuhan di anal qatil, karena sesungguhnya bagi yang membunuh itu adalah ida ulima, apabila dia tahu yuktalu dalam membunuh tersebut, nah sudah tentu istilahnya akan wata'ar itada'a, akan mencegah bahaya nafsu untuk dirinya untuk tidak melakukan pembunuhan. Waman arada, kata barang siapa yang ingin membunuh syariah, maka berlakulah hukum syariat, yakni hukum qisas. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah qisas. Kalau Bapak pergi ihram atau haji, ketika menuju Jeddah itu ada masjid qisas, ya. Jadi masjid qisas enggak jauh dari laut. Jadi di situ ada khusus masjid tempat mengqisas, tapi jarak pendopo antara masjid dengan pendopo tempat mencuri dipotong, membunuh dibunuh, ini kurang lebih 1000 meter. Jadi hari Jumat pagi diumumkan, waktu Jumat tuh saudara-saudara, mari kita saksikan nanti setelah salat Jumat Fulan bin Fulan telah melakukan pembunuhan, maka kami akan melakukan qisas terhadap pembunuh tersebut. Nanti agar jangan sampai pulang, yuk kita sama-sama saksikan. Begitu sampai pendopo, matanya ditutup, gitu kan? Begitu ditutup, dicolek dari punggungnya, begitu menoleh pedang langsung, itu sekali bablas, langsung putus. Itu namanya di masjid qisas. Kalau pencuri dipotong tangan pergelangannya, setelah dipotong dicelupkan ke air panas, bukan pakai betadin. Sebab untuk menghentikan darah dimasukkan ke air panas, darah jadi berhenti, gitu kan? Tapi kalau betadin belum tentu, walaupun seember darah gitu kan, itu sampai segitunya. Nah setelah dipotong tangannya pergelangan, bebas, nggak masuk dalam penjara. Makanya Indonesia penjara makin bertambah narapidana. Kenapa? Karena hukuman nggak sesuai dengan hukuman Al-Quran. Coba kalau tangannya dipotong pencuri, ada nggak maling? Nah berarti kalau ada yang tangan buntung itu mantan pencuri. Itu kan, makanya di Arab nggak ada yang buntung-buntung. Umpamanya contoh lah, banyak lah kalau saya kasih contoh tentang masalah hukum al-qatlu bil qatli tadi, al-huru bil huri dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Nanti tentang masalah yaitu kutiba alaikum idza hadarakumul maut. Bagaimana kalau kita ketika mau terjadi kematian? Inilah hadirin, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.